Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan juga menyimak siaran kami, semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kekuatan dan juga maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Angga Aminuddin kembali hadir ikhwan akhwat dalam acara Bincang Inspirasi bersama Bapak Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Seperti biasa, kalau Bincang Inspirasi bersama beliau berarti kita sudah memasuki pekan ketiga di hari Jumat setiap bulannya. Alhamdulillah telah bersama saya narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Angga. Gimana Pak Rohmin? Alhamdulillah. Kita sudah masuk di hari ke-20 nih di bulan Ramadan. Berarti paruh ketiga ya. Sudah paruh ketiga. Paruh yang insya Allah kalau puasa kita diniatkan iman karena Allah dan dilaksanakan sesuai rukun dan syaratnya, kita akan terbebas dari api neraka kan. Iya. Hadis Nabi insyaallah semua muslim itu. Paruh pertama kan dibuka untuk rahmat ya. Ampunan dulu. Paruh kedua rahmat. Paruh kedua rahmat, paruh ketiga dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tetap tulus dan juga ikhlas. Ini ikhlas mungkin Pak Rohmin. Ikhlas betul. Karena Allah semata, bukan karena bos atau atasan atau kalau yang bujangan ingin cari jodoh gitu. Itu fringe benefit aja lah Pak, atau manfaat tambahan ya. Tapi kalau tujuan kita itu karena Allah dan mengejar kebahagiaan di akhirat, insya Allah di dunianya pasti tergapai gitu ya. Karena kalau tujuan kita itu adalah supaya di akhirat kita menjadi penghuni surga, ahli jannah gitu ya, maka itu kan sumber motivasi yang eternal ya, yang abadi gitu ya. Nah kalau motivasinya itu hanya keduniaan, misalnya ingin kaya, ingin jabatan yang tinggi, atau ingin populer, ingin jadi tokoh masyarakat gitu ya, itu di dunia itu bisa aja nggak terjadi gitu ya. Nah kalau nggak terjadi lalu orang putus asa biasanya, karena memang dalam ilmu manajemen itu orang yang motivasinya selalu tinggi biasanya karena dia selalu ada hope ya, ada ekspektasi, ada harapan itu. Harapan yang paling sejati, yang paling mulia dan yang paling benar adalah harapan seseorang hamba muslim ya, agar di akhirat kelak menjadi penghuni surga, terhindar dari segala macam siksa api neraka gitu. Sehingga dunianya dia akan tetap semangat tuh Mas Angga, karena misalnya Mas Angga cita-cita jadi presiden ya, tiba-tiba nggak jadi gitu, bukannya putus asa, tetap ini, karena jadi presiden pun bukan untuk gagah-gagahan, untuk mengeruk kekayaan ya, tetapi di dalam rangka mendapatkan mardatillah dan mencoba menjadikan Indonesia yang baldatun thayyibah warbun ghafur, negara yang berkemajuan, yang sejahtera, adil makmur, berdaulat dan mendapat berkah dari ilahi Robbi gitu. Satu pelajaran tadi yang kita tangkap bahwa ya la tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tapi kalau ngadepin kegagalan yang sudah menimbulkan stres yang luar biasa, biasanya udah lupa tuh semuanya Pak Rohmin. Bahkan lupa sama Tuhannya gitu biasanya. Iya. Kita kan bukan malaikat gitu ya, manusia biasa ya. Cuman buat muslim yang beriman dan bertakwa, insya Allah stres atau tegang tuh sebentar saja gitu, paling 2 jam, 3 jam, maksimum sehari lah. Setelah itu ya bangkit lagi gitu ya. Jadi nggak mungkin kita seperti malaikat gitu ya. Pasti kita punya sedih, punya marah, punya emosi juga kan. Tetapi sekali lagi kalau boleh dibuat statistik itu ya, bagi orang yang beriman dan bertakwa dengan sungguh-sungguh pada Allah ya, insya Allah yang namanya di lembah atau suasana down itu maksimum 10% lah atau 15% gitu ya. The rest 85 to 90% of his or her life itu senantiasa optimis, semangat, berbuat baik bersama, berprestasi ya, dan mencoba selalu yang terbaik begitu. Kalau muslim yang sejati begitu. Baik, opening yang luar biasa ya Wan Ahwat. Di kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputar
Ramadan, kita sudah memasuki pekan-pekan terakhir di bulan Ramadan. Pasti ada ibadah itikafnya ya Pak Romina, nanti akan kita soroti apa hikmah dari itikaf dan juga pembentukan kepribadian seorang muslim seperti apa nanti yang bisa dilatih. Lalu kita juga akan menyinggung sedikit mengenai makna Idul Fitri. Kebahagiaan seperti apa sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh seorang muslim setiap melaksanakan Idul Fitri gitu ya. Lalu nanti juga kita akan ya menyinggung sedikit mengenai isu-isu yang sedang berkembang saat ini yang ada di negara kita yang juga sangkut pautnya dengan kaum muslimin saat ini. Nah Pak Rohmin, kalau isu global sekarang lagi hangat Qatar nih Pak Rohmin. Pak Rohmin pernah berkesempatan ke Qatar? Pernah, saya tahun 2 kali malah saya Qatar. Dulu waktu saya sebagai ketua umum Porlasi itu Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia, kalau nggak salah tahun 2005 tuh. 2005. Ada event yang namanya ASEAN Sail Competition gitu ya. Itu di Qatar, karena saya sebagai ketua umum, waktu itu sebagai wakil ketua, jadi saya hadir. Saya seminggu di sana, alhamdulillah. Sempat sholat Jumat di masjidnya ulama terkenal Dr. Yusuf Al-Qadarawi juga. Iya. Itu menarik itu, masjid beliau dan rumah beliau itu persis di depannya kedutaan Amerika Serikat gitu. Padahal antara Amerika Serikat dan Profesor Dr. Yusuf Al-Qadarawi itu berseberangan, ideologi malah pola pikir gitu ya. Baik-baik aja tuh, sejuk-sejuk, dan saya pun alhamdulillah nggak boleh nginep di hotel, nginepnya di rumah dinas duta besar ya. Pak Ahmad Wahib waktu itu sahabat saya dari NU Nadiin ya, beliau orang Madura, jadi nggak boleh Pak Rohmin udah nginep sini. Wah, setiap malam itu alhamdulillah kita berdialog mengenai kebangsaan, Islam dan seterusnya, sangat menarik itu. Sebenarnya Qatar tuh semaju apa sih Pak Rohmin sebenarnya? Wow, kalau dari segi produk domestik bruto per kapita ekonominya itu Qatar udah hampir berapa kali lipat itu ya, 10 kali lipat persyaratan sebuah negara dikatakan negara kaya atau high income country gitu ya. Yaitu sekarang kan hampir 90 ribuan ya atau lebih besar ya, dolar Amerika per kapita gitu ya. Nah, padahal persyaratan sebuah negara itu dikatakan sebagai negara berpendapatan tinggi atau negara kaya itu minimal $11.750. Ini Qatar udah 90.000. Jadi kaya raya. Cuman mungkin Ustadz Angga sama pemirsa Rasil TV dan Radio Silaturahim bertanya, loh kenapa Qatar atau Saudi Arabia kan 60.000 juga ya? Kok belum disebut negara maju? Karena memang kalau kriteria negara kaya memang berdasarkan produk domestik bruto per kapita. Tadi minimal 11.750. Jadi memang hampir sebuah negara teluk yang muslim itu udah super kaya gitu. Cuman untuk disebut negara maju itu kriterianya kapasitas teknologi. Nah, jadi kapasitas teknologinya itu harusnya kelas 1. Yaitu kalau sebuah bangsa atau negara yang memiliki kapasitas teknologi kelas 1 menurut UNESCO, itu artinya bangsa tersebut mampu memproduksi atau menginovasi atau menghasilkan teknologinya itu minimal 70% dari teknologi yang dibutuhkan oleh si negara tersebut. Nah, kita dan Qatar termasuk Indonesia itu masuknya kelas 3 tuh. Jadi kelas 3. Jadi kebalikan, 75% kebutuhan teknologinya itu masih impor. Kayak kita kan cangkul aja masih impor gitu ya. Kemudian kalau saya lihat di hotel-hotel itu ada gulungan tisu, maaf kalau di toilet itu kan ada gulungan tisu tuh yang logam pemotongnya itu masih impor juga dari Taiwan itu. Ya? Jadi nauzubillah min dzalika, astagfirullah gitu ya. Bangsa muslim nih diberi kesempatan oleh Allah yang kaya raya sumber daya alam, cuman masih malas gitu ya. Jadi senangnya belanja dulu, membeli, konsumtif ya, tidak memproduksi sendiri begitu. Nah, jadi sekali lagi Qatar negara super kaya ya, tapi dalam hal kemajuan teknologi masih belum sebagai negara maju. Karena most of the technology, more than 70%, lebih dari 70% itu imported, diimpor gitu. Lalu dengan isu sekarang, beberapa negara Arab memblokade gitu ya, bahkan memutuskan hubungan diplomasi. Pak Rohmin melihat ini sebenarnya ada unsur apa sih Pak?
Ya, saya kira bukan hanya kita Muslim ya, tetapi saya kira umat manusia yang punya nurani pun harusnya menyayangkan itu ya, dengan ya aksi mendadak dan sepihak dari apa namanya negara yang memblokade gitu, apalagi kalau dari perspektif Muslim gitu ya. Harusnya kan ada, kalau tuduhannya bahwa itu yang mencuat di media kan gitu, kenapa 7-8 negara Teluk atau negara Muslim lainnya itu memblokade gitu ya, karena menuduh Qatar itu melindungi gitu ya aliran dan tokoh-tokoh atau orang-orang ya yang berhaluan keras, bahkan yang teroris gitu ya. Terorisme. Nah, harusnya kan dari perspektif Islam maupun hukum positif di dunia kan harusnya jangan langsung blek begitu ya. Harusnya tabayun dulu lah, tabayun untuk cross check, diajak dialog, musyawarah ya. Apalagi dalam konteks ukhuwah kan harusnya tidak boleh begitu ya. Nah, saya malah khawatir ini ya sebenarnya settingan ya atau permainan gitu ya. Permainan dari pihak-pihak yang tidak senang atau memusuhi umat Islam, memusuhi Islam gitu ya. Dan kita acap kali sebagai umat tuh mengikuti irama gendang permainan malah pihak lawan atau pihak yang mau mematikan kita gitu ya. Atau sengaja ingin ada yang merawat Arab Spring gitu ya, supaya terus bergejolak kali. Ya, saya nggak mau berspekulasi, tapi saya banyak baca buku gitu ya. Ada juga sumber buku yang mengatakan begitu ya. Dunia Barat ini bil khusus Amerika begitu ya, ini harus hati-hati juga gitu ya. Katanya sengaja menciptakan begitu ya aliran-aliran keras ya supaya ada perang, supaya mereka bisa menjual senjata gitu ya. Tadinya saya nggak mau percaya, tapi setelah diselidiki, oh memang Amerika kalau mau jujur kan sektor ekonomi industrinya yang punya daya saing hanya di industri pertahanan militer gitu. Tekstil udah kalah dengan Cina dengan kita betul. Ya. Otomobil sudah kalah sejak lama oleh Jepang dan Korea gitu. Sekarang Cina, IT gitu udah kalah dengan Taiwan dan India gitu ya. Apalagi makanya Rust Belt. Tetapi tuduhan ini untuk teman-teman Muslim atau yang lain ini objektif karena Presiden Trump sendiri waktu dalam kampanye kan menuduh Partai Demokrat entah Pak Obama maupun Bill Clinton yang menciptakan ISIS kan gitu. Bukan kita loh, bukan kita Muslim. Lalu si Presiden Putin baru kemarin beliau ngomong tuh bahwa wah ini Amerika nih sengaja memelihara Al-Qaeda dan seterusnya gitu kan ya begitu. Jadi bukan kita loh yang nuduh, bukan kita Muslim ini, tapi itu diucapkan oleh Presiden Trump, Presiden Putin itu sendiri gitu, dan sejumlah buku juga menuliskan begitu gitu. Nah kalau itu benar, please tolong gitu ya negara Barat ya sebaiknya damai ya, jangan sebaiknya berdagang, kita ta'aruf tuh jangan menjual senjata ya atau alat membunuh manusia gitu ya, berdagang gitu ya. Kalaupun itu persenjataan ya hanya untuk sifatnya defensif, bukan untuk bisnis ya, lalu supaya bisnisnya laku dengan menciptakan perang kan sangat barbarik menurut saya, sangat biadab menurut saya. Indonesia sudah menunjukkan sikap netral, tidak mendukung negara-negara yang memblokade, juga bersikap tetap baik kepada Qatar gitu ya. Menurut Pak Rohmin, tindakan Indonesia ini bagaimana? Wah itu menurut saya positioning yang sangat tepat ya, karena sesuai dengan falsafah ya atau pijakan politik luar negeri kita yang bebas aktif gitu kan. Cuman kalau boleh saya saran ya bebas aktifnya harus lebih berperan gitu ya, jangan lebih super aktif. Ada giginya itu harusnya seperti waktu zaman Bung Karno kan bisa creating non-block alliance ya, bisa creating konferensi Asia Afrika, bisa menyatukan gitu. Ini kan lebih sedikit ya, harusnya dengan kemampuan diplomasi Presiden Jokowi saya yakin beliau mampu ya, tapi harus lebih aktif dan yang lebih kencang lagi gitu nawaitunya gitu ya, supaya kita tuh ada legacy untuk sejarah kemanusiaan bahwa bangsa Indonesia yang baik yang besar ini ya telah dan mampu mendamaikan gitu ya dalam kasus Qatar versus sejumlah negara Teluk itu. Bagus sekali itu kalau. Dari luar negeri Qatar kita beralih ke dalam negeri Pak Robi. Mangga. Di Ramadan ini bahkan sampai beberapa hampir 1 bulan ini gitu ya.
seperti ada rasa was-was. Saya tidak bisa mengatakan was-wasnya itu tinggi, rendah, atau yang pasti sekarang umat muslim itu sedang merasa was-was ketika mereka ada beberapa kelompok yang menganggap bahwa muslim ini nggak Pancasilais gitu ya, muslim ini kok nggak beragam gitu ya, nggak universal gitu ya. Padahal kenyataannya sekarang sudah banyak juga tokoh-tokoh yang meluruskan pandangan-pandangan tersebut bahwa umat Islam ini Pancasilais gitu ya. Dan Pancasila juga ada yang sejalur dengan Al-Quran. Menurut Pak Rohmin, bagaimana Pak Rohmin menanggapi isu ini supaya umat Islam ini nggak was-was gitu? Iya, saya kira ini perlu komunikasi dan silaturahim ya, yang yang tulus ya dan terbuka itu antara pihak-pihak yang punya persepsi semacam itu ya dengan Muslim yang dianggap Pancasilais tadi gitu ya. Tetapi ingin saya tegaskan dari perspektif sejarah sampai sekarang itu Pancasila itu sesungguhnya lebih dari 90% yang menyusun kan umat Islam gitu. Pencetusnya Presiden Soekarno. Beliau kan seorang Muslim yang sangat baik ya. Saya mengikuti buku-bukunya gitu. Waktu beliau mau mendirikan Partai PNI juga tahajud dulu gitu ya. Dan beliau terkenal dulu sebagai tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Beliau lah yang menciptakan organisasi begitu ya, Muhammadiyah yang membumi merakyat gitu, bukan hanya khotbah-khotbah, tapi gerakan real ekonomi dan dekat seterusnya dengan gitu. ulama gitu ya. Dan dari 9 panitia BPUPKI, iya kan, 8 Muslim itu, hanya yang nulisnya hanya Bapak Marami saja gitu. Dan waktu itu konsep awal ya, tentunya setelah dicetuskan oleh Bung Karno lalu digodek oleh panitia 9 itu, awalnya kan versi Pancasila kan versi Piagam Jakarta Charter kan, yang ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban bagi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sebenarnya harusnya nggak perlu non Muslim tersinggung, itu kan kalimatnya jelas bagi. Tetapi karena waktu itu permintaan dari Pak Maramis gitu ya, kalau saya baca sejarah ya, 8 tokoh itu dengan legowo, dengan ikhlas mendrop atau menghilangkan itu semua gitu ya. Jadi bagaimana bisa tega-teganya mencap Muslim itu tidak Pancasilais, itu ahistoris menurut saya itu ya. Dan saya kira seluruh sila dari Pancasila itu sumber utamanya adalah sumber utama Al-Quran hadis itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sumber utamanya dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad gitu ya. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa gitu ya. Jadi mau dibilang apa lagi itu, buat saya absurd ya kalau ada pihak-pihak yang menuduh Muslim itu tidak Pancasilais. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan itu dalam Islam itu justru sangat diutamakan itu. Iya kan? Bahkan di banyak ayat Al-Quran dan hadis itu kalau orang yang adil itu cenderung baik, dan kebaikan itu cenderung dan kemungkinan besarnya akan ke surga gitu, dan sebaliknya gitu ya. Bahkan di surat An-Nisa kita pun kalau mengadili ya teman-teman non-Muslim harus tetap adil, jangan karena kita berbeda suku, berbeda agama gitu ya, lalu tidak adil gitu ya. Jadi itu sangat bukti konkret bahwa memang setiap sila itu dilandasi oleh nilai-nilai Islam gitu. Yang ketiga adalah persatuan. Subhanallah, di surat Al-Imran, wala tafarraqu, kita nggak boleh bercerai-berai, kita harus selalu bersatu. Dan menurut ulama Nahdliyin NU yang sangat terkenal yaitu Kiai Haji Hasbullah Wahab, itu mencintai tanah air itu kalau menurut beliau sebagian dari iman gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk menyebut Muslim itu Pancasila gitu. Yang berikutnya adalah kerakyatan yang dibimbing dengan hikmah, bijaksanaan dan kemusyawaratan ya. Nah itu ajas musyawarah, ajas Islam semua itu gitu ya. Kerakyatan, gotong royong kan Islam, karena saling tolong menolong kan gitu tuh. Dan sila kelima keadilan sosial gitu. Islam sangat egaliter, makanya coba contohnya dari mulai Rasulullah Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin yang keempat, yang 4 itu sampai khalifah yang terkenal, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya.
di tahun 700 sampai 800-an Masehi itu ya. Kemudian Muhammad Al-Fatih, semua itu pemimpin Muslim, kepala negara Islam tuh sederhana semua. Umar bin Abdul Aziz malah sebelum jadi khalifah konglomerat, begitu jadi khalifah hartanya semua disumbangkan untuk negara dan beliau hidupnya sangat sederhana. Rasulullah juga ditawarin Allah begitu untuk menjadi orang terkaya di dunia, lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tapi beliau memilih hidup pas-pasan. Bahkan tempat tidurnya dari pelepah korma. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ya, sahabat beliau yang dijamin masuk surga, sedih menawarkan kepada Rasulullah supaya diganti kasur yang lebih enak lah. Jawab Rasulullah, gimana? Apakah kamu bisa mewakili saya ketika pertanggungjawaban di akhirat itu? Dan ciri-ciri waktu kejayaan umat Islam, Ustadz Angga dan para pemirsa pendengar Radio Silaturahim dan Rasul TV, itu ciri-cirinya adalah waktu the golden age of Muslim atau kejayaan umat Islam. Salah satu cirinya adalah pemimpinnya itu tawadu. Pemimpinnya itu waro ya, lebih mencintai akhirat ketimbang dunia. Bukan berarti mengabaikan dunia. Para pemimpin Muslim zaman kemasan itu orang yang panglima perang, manajer yang bagus, leader yang bagus, kepala pemerintahan yang top ya. Tetapi hidupnya sederhana karena untuk menghindari godaan setan gitu. Begitu para pemimpinnya itu wah, selir aja berapa banyak, mewah segala macam, dunia yang dikejar, ambruklah peradaban Islam gitu ya. Jadi bahkan Sayyidina Umar subhanallah mengatakan begini, kalau negeri kita ini lagi kelaparan, maka akulah minta menjadi orang yang pertama kali merasakan derita dari kelaparan. Sebaliknya kalau negeri ini sedang subur makmur, sedang panen raya dan seterusnya gitu, saya ingin menjadi orang yang terakhir untuk menikmati berkah tersebut. Subhanallah, kalau para pemimpin di zaman kontemporer segini 50%-nya aja seperti Umar bin Khattab, wah, bukan hanya Indonesia tapi dunia pun tentram gitu ya. Jadi begitu Mas Angga itu. Tapi mungkin ya kalau kita mau jujur, memang ini kan setelah peristiwa Pilkada DKI gitu ya, ada imbasnya. Tapi kalau kita mau jujur, teman-teman Muslim yang mengadakan gerakan segala macam kan hanya ingin menuntut keadilan kan, keadilan dalam hal hukum, keadilan dalam proporsionalitas gitu ya. Ya karena penduduk DKI 80% Muslim ya, menurut keyakinan teman-teman Muslim ini ya harusnya wajar kalau pemimpinnya Muslim gitu. Nah hanya itu aja sebenarnya dua aspirasi, keadilan dalam proses hukum gitu ya, Pak Ahok waktu itu karena memang jurisprudensi atau seluruh peristiwa penistaan agama dari mulai Parsvendo, Alia Eden segala macam gitu ya, orang di Bali gitu ya, semua ya begitulah hukumnya gitu. Nah waktu itu dikhawatirkan tidak kan, nah sehingga ya, teman-teman karena menurut saluran hukum mereka nilai buntu, jadi meririk untuk berunjuk rasa. Unjuk rasa pun itu tercatat dalam sejarah dunia, jutaan orang ya, rumput pun nggak ada yang rusak kan. Harusnya jujur lah kita mengakui ya bahwa Muslim itu sangat tidak brutal gitu ya, tidak brutal. Nah khusus situasi ini ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa sangat dibutuhkan peran presiden atau peran pemimpin bangsa yang harus menenteramkan gitu. Jadi istilahnya muncul isu-isu seperti itu, nah harus ada tindakan dari pemimpin bahwa menenteramkan rakyatnya gitu, ada tindakan-tindakan gitu. Nah Pak Rohmin melihat tindakan pemerintah sekarang sudah menenteramkan belum gitu ya, melalui aparatnya kah atau melalui pejabatnya kah gitu ya? Ya saya sepakat pemerintah udah mencoba yang terbaik gitu ya untuk melakukan itu ya. Cuman mungkin kalau saya boleh menyuarakan gitu ya, aspirasi atau keluhan kelompok teman-teman Muslim ya yang dituduhkan kurang Pancasilais itu kan buntu ya, nggak diajak dialog gitu ya. Pemerintah atau Bapak Presiden kan baru mengajak dialog tuh yang mainstream ya, yaitu PBNU gitu ya, dan PP Muhammadiyah gitu ya. Nah padahal kalau kita mau jujur ya, dan juga partai-partai Islam gitu ya,
Padahal kalau kita mau jujur, gerakan 2012 kalau kita mau menjadi bangsa besar yang cepat maju ya, itu kan artinya ada sebagian umat Islam dan boleh jadi itu cukup majority loh gitu ya, cukup besar ya, yang aspirasinya itu tidak terwadahi baik di NU maupun di Muhammadiyah maupun di partai-partai Islam. Justru pada hemat saya Presiden Jokowi akan sangat mulia, akan memberikan legacy yang baik sekali kalau pihak-pihak yang sementara ini ya dicap katakanlah tadi radikal atau garis keras diajak gitu. Nah, kan faktanya teman-teman yang dicap radikal ini ingin silaturahim sebenarnya, cuman kan belum diterima gitu ya. Nah, harusnya kan bicara gitu. Kenapa keluhan mereka kan bahwa tukang beca segala macam aja bisa bagus sekali kan Pak Jokowi bisa naik istana, bahkan domba Garut itu bukan domba diundang gitu ya. Ini Pak Amin Rais, ada Profesor Kiai Haji Didin Hafidudin, ya ada Ustadz Arifin Ilham, ada Agim yang orang yang sejuk semua, itu aliran bukan orang-orang politik gitu ya. Pak Amin Rais memang politik, tapi yang tadi kan tidak itu ya, model Ustadz Arifin Ilham, sangat bisa diajak dialog orang ya, yang sejuk semua gitu kan ya. Profesor Didin Kiai Haji Didin Hafidudin kan mantan kepala Basnas ya, yang sangat tawadu, orientasinya akhirat lulu, nggak ada ini. Cuman kalau beliau merasakan bahwa akidah Islam terkoyak-koyak ya, itu adalah kesungguhan beliau untuk berdiri di depan untuk mengingatkan dengan baik-baik begitu. Baik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, menanggapi isu terkini saja sudah setengah jam. Jadi kita sudah habiskan sesi pertama nih Pak Rohmin. Nanti kita akan lanjut bagaimana memberikan nilai-nilai puasa dan Idul Fitri ya. Insya Allah kita lanjut di sesi kedua Pak Rohmin ya. Tetaplah bersama kami Ikhwan akhwat, kami akan kembali di sesi kedua.